Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa li-ummati al-ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. DKM Masjid Agung Zamani Sarwa Permai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh dan kajian Islam di tanggal merah hari libur kita isi dengan kajian satu hal yang sangat positif ya, dalam kegiatan keislaman saat ini sangat tepat sekali. Hadirin sekalian rahimakumullah, pada hari ini atau subuh ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar. Saya tidak lebih pandai atau lebih pintar dari hadirin sekalian. Kita sama-sama belajar. Makanya saya kasih judul PHBI Maulid Sunnah atau Bid'ah, belajar memahami Islam yang benar. Kita masih belajar, ya, mencoba belajar memahami Islam yang benar. Karena persoalannya di dalam beragama ini seringkali bukan masalah dalilnya, bukan dari ayat Al-Quran atau hadisnya, itu sudah jelas, ya, sudah clear. Ya. Yang masalah itu adalah di dalam pemahamannya, pemahaman dalil, pemahaman terhadap ayat dan hadisnya. Ya. Jadi rujukannya saya ambil dari kitab-kitab tentang Maulid, ya. Itu ada Arfut Ta'rif fi Maulidis Syarif karya Imam Samsuddin Al-Jazari, ada Al-Mauridus Shadi fi Maulidil Hadi karya Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, ada kitab Al-Mauridul Hani fi Maulidis Sani karya Imam Al-Iraqi Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, itu gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani tahun 852 Hijriah wafatnya. Husnul Maqsid fi Amalil Maulid karya Imam Suyuti tahun 911 Hijriah. Mukadimahnya ini penting sekali. Masalah keagamaan itu dibagi dua, ya. Kita harus tahu dulu kalau masalah agama itu bukan langsung kita ini, tapi dibagi dua. Ada masalah muttafaq alaih, masalah kesepakatan. Jadi masalah di dalam Islam itu ada dua aja. Ada yang muttafaq alaih, kategori yang pertama, yang kedua itu mukhtalafun fi, ya. Jadi ada mujma' alaih, ada yang disepakati, ada yang masih dalam perbedaan. Yang disepakati contohnya iman kepada Rasulullah, itu udah jelas. Semua kelompok dalam Islam, ya, harus beriman pada Rasulullah, ya. Salat 5 waktu dan lain-lain. Dua, mukhtalafi, perbedaan atau khilafiyah seperti BHBI Maulid, ya, kunut, tahlilan, yasinan dan lain-lain. Jadi kalau kita dari pemetaan masalah Islam ini, masalah keislaman ini ada dua. Kalau dalam konteks Maulid, pertama, iman kepada Rasulullah, itu sepakat, Pak. Itu rukun iman. Ya, kalau ada di antara kita tidak beriman dengan nabi, dengan nabi-nabi, ya, bukan hanya Rasulullah saja, pada semua, kepada para nabi dan para rasul, dia kafir. Ya kan? Karena dia rukun iman. Nah, itu kesepakatannya. Perbedaannya adalah di dalam PHBI-nya, seremoninya. Seremoni Maulid, nah itu yang perbedaannya. Ya. Jadi jangan sampai keliru gitu antara keimanan dengan Rasulullah dengan perayaan.
antara substansi dengan seremoni, itu harus dibedakan. Rasulullah bersabda, ada hadis dari Abu Darda, ya, Rasulullah bersabda, Inna lillahi inna Allaha aftarada alaikum faraidha fala tudayyi'uha wa hadda lakum hududan fala ta'taduha wa nahakum an asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a min ghairi nisyanin fala tukallifuha rahmatan min rabbikum faqbaluha. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu maka laksanakan, dan melarang sesuatu tinggalkan. Dan ada sesuatu yang didiamkan oleh Allah bukan berarti lupa, bukan, tapi sebagai bentuk kasih sayang. Disinilah ada perbedaan, ya. Jadi perbedaan itu sudah sebuah keniscayaan, ya, nggak bisa diingkari lagi. Bahkan di surat Al-Anbiya di Al-Quran, antara nabi, ya, dua orang nabi itu berbeda pendapat di dalam menghukumi sesuatu kasus. Kasusnya satu, tapi hukumnya bisa beda. Apa itu? Yaitu antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Nabi Sulaiman nabi, Nabi Daud nabi enggak? Nabi Sulaiman nabi, Nabi Daud nabi kan? Ya. Apa hubungannya keduanya? Ada yang tahu? Apa hubungan antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman? Ayah dan anak. Siapa yang ayah? Nabi Daud. Nabi Sulaiman anaknya. Jadi kasusnya ada penggembala kambing, makan kambingnya itu ketika digembalakan itu makan sawah milik petani sampai pitak gitu, ya, mungkin apa bahasa pitak gitu, ya, setengah itu ya. Nah, orang yang punya tanah itu, yang punya sawah itu nggak nerima, harus diganti rugi. Datang ke Nabi Daud. Kata Nabi, singkatnya, Nabi Daud menjawab, menurut Nabi Daud, orang yang punya kambing atau penggembala itu, ganti ruginya adalah kambingnya itu diberikan kepada petani atau pemilik sawah. Pemilik apa namanya, kambing itu nggak nerima. Loh, nanti kalau saya sebagai ganti rugi itu kambing, saya nggak punya lagi, ini cuma satu. Akhirnya mereka datang ke anaknya Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Nabi Sulaiman, menurut saya kambing itu disewakan, bukan diberikan, ya. Jadi bukan dimiliki, tapi disewakan. Disewakan sampai ganti ruginya atau kompensasi itu selesai. Misalnya 1 juta, sampai 1 juta itu kembali. Nah, nanti kalau sudah kembali dari manfaat kambing itu, dikembalikan lagi kambingnya. Jadi bukan dimiliki tapi disewakan. Dua-duanya nabi, bahkan anak dengan ayahnya, memutuskan satu kasus berbeda. Itu udah biasa. Itu ada dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat berapa itu? 117. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan hukum kedua nabi itu. Ini jarang disadari seperti ini, bahwa sikap terhadap perbedaan yang toleran itu jauh lebih besar daripada masalahnya itu sendiri. Kita sering terjebak pada sesuatu yang ribut dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah, tapi persaudaraan kadang-kadang terputus atau pecah gara-gara itu. Jangan menjadi hambatan, ya. Jadi persoalan yang sifatnya perbedaan pendapat, ya, itu sudah menjadi sunnatullah, ya, biarkan berjalan. Tapi lebih dari itu adalah sikap kita terhadap perbedaan. Kaidahnya nih, bersatu dalam kesepakatan, ya, dan toleransi di dalam perbedaan. Itu kaidahnya. Jadi dalam masalah yang sifatnya prinsipil seperti tauhid, kita harus bersatu. Tapi di dalam masalah perbedaan seperti PHB, Maulid, Yasinan, Tahlilan, dan sejenisnya, kita bertoleransi. Yang mengadakan silakan, ya, yang tidak juga silakan, tapi saling menghormati, tidak saling menyalah-nyalahkan. Itu aja. Menjaga kesatuan dan keutuhan umat dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah, hindari sikap fanatik buta,
Jadi cuma ikut-ikutan terus setelah itu nyala-nyalain gitu. Itu yang tidak benar ya. Nah, gitu ya Pak Ponco ya. Jadi saya kira ini perlu kita, ini PR kita bareng-bareng ya. Maulid sunnah atau bid'ah? Kita udah petakan di atas tadi, iman kepada Nabi Muhammad itu adalah sepakat, hukumnya wajib, bahkan menjadi rukun iman. PHBI maulidnya, nah itu khilafiyah. Ya kan? Ngadain seremonial gitu loh. Itu gimana? Itu khilafiyah. Tapi kalau iman kepada Nabi, ya siapapun Pak, selama dia muslim, mukmin harus gitu. Kalau dia tidak beriman pada Nabi, termasuk Rasulullah, ya itu masalah imannya. Nah, dalam masalah ini pendapat dibagi dua. Ada yang mengatakan bid'ah berarti tidak boleh. Yang kedua mengatakan tidak bid'ah berarti boleh dengan ketentuan. Tadi sudah kita singgung toleransi dengan perbedaan. Ya, berkelahi, bertikai, berantem, nah itu yang dilarang tuh. Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad itu dihitung itu sekitar ada 11.500 masalah yang berbeda. 11.500 sampai 12.000 masalah fikih itu berbeda antara guru dengan murid. Tapi apakah memutuskan hubungan antara guru dengan murid? Enggak. Bahkan Imam Syafi'i ketika berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad nginap di situ, membahas tentang apakah orang yang murtad itu ketika dia balik lagi ke Islam itu harus syahadat lagi apa tidak. Itu ada dalam fikih Pak. Artinya mereka sama imam besar, ya kan, ulama besar, mujtahid, sama-sama mujtahid, ya kan, guru dan murid. Apakah mereka sama pendapatnya? Enggak, berbeda pendapat dan berbeda pula pendapatan. Betul nggak? Ya kan, berbeda pendapat dan berbeda pendapatan ya Pak ya. Itu udah biasa ya. Jadi nggak usah berantem gara-gara berbeda pendapat gitu. Ya, nanti dosanya karena kita berantemnya itu. Oke, jadi ada sunnatullah ya. Sunnah sesuai dengan ajaran Nabi, bid'ah sesuatu yang baru. Bid'ah adalah sesuatu yang baru atau tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, pertanyaannya ya, apakah setiap yang baru itu pasti dilarang? Kan gitu. Itu masalahnya. Itu akar masalah di sini, akar masalahnya. Apakah setiap yang baru pasti dilarang? Nah, pendapat pertama mengatakan dia. Pokoknya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi ya dilarang. Bagaimana kalau sesuatu itu tidak dilakukan Nabi atau belum dilakukan Nabi, tapi seandainya Nabi hidup dilakukan? Contohnya apa? Ada yang tahu? Nabi pernah mengatakan sesuatu, kalau saya hidup di tahun depan saya akan lakukan itu. Tapi Nabi sebelum tahun depan sudah wafat. Apa itu? Ada yang tahu? Ada door prize nih, Bu, ada yang tahu nggak Bu? Apa sesuatu yang pernah dikatakan Nabi tapi belum dilakukan dan beliau berjanji akan melakukan? Apa itu? Hah? Puasa Asyura? Sedikit lagi. Udah hampir benar itu. Sedikit lagi. Hah? Puasa tanggal 9 Tasu'a. Ya Bu, ya benar Bu. Jadi maju dikit. Kalau tanggal 10 udah jelas tuh hadisnya di Sahih Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Wa su'ilan saumi yaumi Asyura. Yukafir sanah al-madiyah. Ya. Nabi ditanya tentang puasa Asyura, Rasul menjawab pahalanya menghapus 1 tahun dosa 1 tahun yang lalu. Oke. Kalau Arafah kan 2 tahun, 1 tahun yang menghapus 1 tahun dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi kalau Asyura 1 tahun yang lalu. Oke. Tapi kemudian Nabi di Sahih Bukhari ketika melihat orang Yahudi puasa, Nabi mengatakan, kami lebih berhak untuk berpuasa. Seandainya aku hidup di tahun depan, aku akan puasa tanggal 9-nya dan 11-nya. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Jadi 1 hari sebelum tanggal 10 Muharram dan 1 hari setelah tanggal 10 Muharram. Berarti pra dan pasca, artinya tanggal 9 atau Tasu'a dengan tanggal 11. Ketika ditanya kenapa Nabi Isa ingin berbeda dengan ahli kitab, jangan sama, beda dong, gitu. Ya, beda dengan ahli kitab. Gitu. Oke, jadi pendapat yang pertama mengatakan PHBI Maulid itu bid'ah. Oke, kita hormati ya, jangan saling mencaci maki dalam masalah pendapat ini. Kita Allah saja menghargai pendapatnya iblis. Padahal Allah tahu itu musuhnya.
Bahkan ditanya, diskusi, ma mana'aka antas judair amartu. Kenapa sih kamu nggak mau sujud ketika aku perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam? Loh, kenapa Allah bertanya? Bukankah Allah tahu kalau iblis sudah mau begitu? Kata para ulama, ini ada pelajaran, pesan bahwa kita ya disitu diskusi, musyawarah gitu loh. Ya, itu apa namanya? Bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu kalau dia itu pembangkang, iblis itu pembangkang gitu. Gitu loh. Mama naka, kenapa kamu tidak mau sujud? Allah tahu, tapi mengajarkan kepada kita, Allah saja berdiskusi. Gitu loh. Kenapa kita merasa paling benar gitu. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa PHBI Maulid bid'ah karena tidak diamalkan oleh Nabi, tidak diamalkan oleh sahabat dan tabi'in gitu. Ini hadisnya di Sahih Muslim ya 2042 yang intinya Nabi bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasul bersabda, sebaik-baiknya kalam adalah firman Allah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Seburuk-buruknya sesuatu adalah masalah yang baru. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, sekali lagi masalahnya bukan di hadisnya, hadisnya jelas memang. Ini di Sahih Muslim, nggak bisa dipungkiri lagi. Ini nomor hadisnya 2042. Ada hadis lain juga dari Aisyah. Man ahdasa, Rasul bersabda, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad. Ya, ada 3 hadis berkaitan dengan bid'ah ini. Ya, cuma saya nggak cantumin semua. Jadi saya ambil ini salah satunya. Jadi Rasul bersabda, man ahdasa fi amrina ma laisa fihi amruna fawarat. Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu, mengada-ngada itu berarti tadinya tidak dilakukan Nabi gitu loh, tidak ada pada zaman Nabi, dilakukan oleh kita dalam masalah agama gitu loh. Dalam masalah agama ya, kalau bukan masalah agama bukan. Kayak mobil kan dulu nggak, memang ada mobil zaman Nabi ya, itu bukan masalah agama, itu nggak ada bid'ah nggak bid'ah gitu, itu beda lagi itu. Ada orang mau diseret-seret ke situ-situ, nggak masalah agama. Dalam masalah agama yang tidak dilakukan Nabi itu gimana posisinya, boleh dilakukan apa enggak? Nah, itu loh. Itu masalahnya di situ. Nah, tadi ada pendapat 2, pokoknya yang tidak dilakukan Nabi ya bid'ah. Pendapat yang kedua, tidak semua yang baru atau yang tidak dilakukan Nabi itu mesti bid'ah, dilihat dulu gitu loh. Bisa jadi dia sunnah, bisa jadi dia wajib, bisa jadi dia makruh, bisa jadi dia haram, bisa jadi dia mubah gitu loh. Gitu ya. Ini Pak, begitu Pak, pemahaman keagamaan, Masya Allah luas sekali ya. Jadi, kesimpulan pendapat pertama dari beberapa dalil, mereka mengatakan bahwa secara umum ya, sesuatu yang tidak diamalkan oleh Nabi itu bid'ah, dan bid'ah itu dilarang sesuai dengan hadis tadi, wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah, dan yang bid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu ada di neraka gitu. Kan begitu ininya. Kalau letter luck-nya memang tekstualnya begitu, teksnya. Tapi konteksnya gimana? Nah, itu masalahnya. Ya. Lagi-lagi kita sekarang masalahnya di dalam pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis. Bukan di hadisnya, bukan di Qur'annya. Qur'annya sudah selesai, hadisnya sudah selesai. Yang masalah di otak kita. Ya, dalil di atas sebagai sampel saja. Kesimpulan dalil. Sampai jam berapa nih? Nah, oh itu semuanya ya. Jadi nanti kita buka tanya jawab jam 5 jam. Sekarang kan subuhnya jam 4 ya. Ya, oke. Jadi jam 5:04 atau 5:20 kita buka tanya jawab. Kesimpulan dalil menurut pendapat yang pertama ini adalah PHBI Maulid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga tidak pernah dilakukan sahabat serta tabi'in, dan itu menjadi masalah yang baru. Jadi premis minor mayornya begitu hasilnya. Jadi premis minor mayor hasil.
minornya tidak dilakukan Nabi, mayornya tidak dilakukan Nabi berarti bid'ah, gitu. Maka hasilnya mau PHBI Maulid karena tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Itu kalau dalam pelajaran mantik atau logika, ya ada yang pernah mungkin Pak Ponce belajar ya logika Islam mantik itu begitu, ya. Ada muqaddimah sugro, ada muqaddimah kubro, ada natijah, ada premis minor, mayor sama dengan hasil, gitu. Minornya PHBI Maulid, mayornya tidak dilakukan Nabi, hasilnya sama dengan bid'ah. Oke. Ini pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan PHBI bukan bid'ah, alias boleh. Pendapatnya adalah pendapat ini secara umum PHBI Maulid Nabi bukan bid'ah. Itu hadis, dalilnya dari hadis di Sahih Bukhari. Ada di bab tentang puasa ya, tentang tarawih. Dari Ubay radhiyallahu an, aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an di malam hari di bulan Ramadan ke masjid dan jamaah sholat tarawih sendiri-sendiri. Lalu Umar memerintahkan untuk berjamaah dan kemudian setelah selesai sholat gitu, Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhihi, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini ada di Sahih Bukhari bab tentang salat tarawih, hadisnya nomor 2 di bab itu, ya. Jadi Umar bin Khattab, mungkin bapak-bapak pernah mendengar bahwa tarawih itu pada zaman Rasulullah kan pernah Rasulullah sholat di masjid selama 3 hari 3 malam ya, maksudnya 3 malam gitu di masjid, tapi sholat isya, sholat ba'diyah, terus sholat tarawih Rasulullah berjamaah. 3 malam itu, malam keempat Rasul tidak keluar. Di Sahih Bukhari begitu redaksinya, Rasul tidak keluar. Kemudian ketika Rasul sholat di rumah, ketika subuh itu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau semalam tidak sholat bareng gitu ya, sholat bareng tarawih? Rasul menjawab, khasyitu an tufradu alaikum, saya takut, saya khawatir nanti diwajibin oleh kalian. Kalau saya tiap malam gitu, tidak rutin, saya tiap malam, ya kan? Saya tiap malam sampai akhir Ramadan, nanti dikiranya itu wajib seperti sholat 5 waktu. Saya tidak mau itu karena akan memberatkan. Ini sholat sunnah. Oh, berarti paham tuh sahabat. Oh gitu alasannya. Itu berjalan terus sampai Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kalau sholat sendiri itu kayaknya nggak enak dilihatnya, nggak kompak gitu. Ada sholat di pojok sana, ada sholat di pojok sini, ada sholat di pojok sana. Itu terjadi begitu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berinisiatif untuk mengkoordinir ya menjadi jamaah sholat tarawih secara berjamaah di masjid dengan satu imam. Ya, maka beliau menunjuk imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab, karena beliau salah satu qori pada zaman Rasulullah SAW, sahabat Nabi yang qori. Itu ada beberapa. Salah satunya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Itu suaranya bagus, suaranya indah. Ya, jadi imam. Oke. Nah, setelah diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mereka berjamaah rapi gitu, rapi, disiplin, indah, enak dilihatnya. Begitu selesai salat, Umar bin Khattab menyampaikan statement, mengeluarkan statement begini. Beliau mengatakan, lihat cakep nih, begini nih, indah gitu dilihatnya, nggak sendiri-sendiri gitu. Ya, jadi kompak, bersatu. Kata beliau apa? Ni'matil bid'atu hadhi. Ini sebaik-baiknya bid'ah ini gitu. Sebaik-baiknya bid'ah loh. Bid'ah sebaik-baiknya berarti ada bid'ah yang baik gitu. Ulama Imam Syafi'i memahami seperti itu. Ada di dalam kitabnya Al-Um dan Ar-Risalah. Juga diterangkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madhol. Ya, itu beliau menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini hadis Pak. Ini hadis di Sahih Bukhari ya. Silahkan dicek di bab sholat tarawih, mengatakan bahwa bid'ah itu dibagi 2, ada bid'ah yang positif, ada bid'ah yang negatif. Tidak semuanya langsung digebiah-uyah gitu.
Ya, jadi tidak digeneralisir kalau menghukum sesuatu. Itu Al-Quran melarang kita untuk gebiahiyah, menyamaratakan. Tidak, Pak. Mana itu ayatnya? Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ana alaih. Ahli kitab itu tidak sama, kata Allah. Tidak sama semuanya. Ada yang baik, ada yang enggak gitu. Ya kan, berarti jangan dipukul rata gitu. Ada orang yang dikit-dikit udah langsung pokoknya jamaah Masjid Agung Serua ini nggak beres semua orangnya loh. Ntar dulu dilihat ada masih ada Pak Ketua DKM Pak Aryo, mohon maaf ya, ada masih banyak yang baik gitu loh. Jangan langsung gitu. Ya, sama begitu juga masalah atau yang baru, ntar dulu jangan langsung dihukumi. Pokoknya itu tidak dilakukan Nabi pasti kita. Ntar dulu, sabar dulu, dilihat dulu melanggar nggak. Iya mungkin dalil ininya, tapi kan dalil lain. Kita cari dalil Qur'annya dulu, hadisnya dulu, yang lain. Karena ayat dan hadis bukan satu dalam masalah itu. Jadi dilihat dulu, dan itu ada ahlinya, ada ulama, gitu. Jadi sesuatu yang tidak atau belum dilakukan oleh Nabi atau sahabat atau tabi'in, ya, itu tidak langsung kemudian dihukumi bid'ah, tapi ditinjau terlebih dahulu oleh ulama yang ahli. Bid'ah atau tidaknya harus diteliti. Apakah ada dalil yang melarangnya? Seperti PHBI Maulid, ada enggak yang melarang? Gitu. Peringatan Maulid atau seremoni Maulid itu biasanya isinya apa? Ada yang tahu? Kalau mesin-mesin gitu, nggak tahu di sini ada enggak? Ya ini udah Maulid tadi. Ya. Biasanya diisi oleh apa? Rundown acaranya. Yang secara umum lah, biasanya pembukaan, kemudian membaca Al-Quran kan ya kan, lantunan ayat Al-Quran, kemudian sambutan dari panitia atau dari ulama atau dari tokoh masyarakat atau tokoh agama, betul nggak? Setelah itu kan ceramah nanti habis itu mungkin ada santunan atau ada hiburan, ya, salawat, ya, seni Islam, terus ditutup dengan penutup dan ramah tamah. Oke, sekarang saya tanya, dari susunan acara itu ada enggak item atau acara yang melanggar prinsip atau ajaran agama Islam? Pembacaan Al-Quran melanggar enggak? Oke, sambutan DKM, sambutan panitia, sambutan tokoh masyarakat, mungkin lurah atau camat gitu, kemudian ceramah ulama, ceramah ustadz, dai, melanggar enggak? Melanggar enggak? Kok ragu gitu? Jadi ada melanggar, baru saya bingung kalau ada yang melanggar, ya bingung saya. Gimana lagi gitu kan? Jadi kalau tidak ada melanggar, ya, dari Al-Quran, hadisnya, ijma'nya, kiasnya, dan dalil itu banyak Pak. Dalil itu ada sekitar 50. Yang kita tahu kan Quran, hadis, ijma', kias, itu yang disepakati oleh ulama. Ada dalil yang menjadi perbedaan ulama, itu ada 50. Ada 50, maslahat, kemudian tradisi, banyak. Ya. Itu gimana? Itu semuanya dimainkan oleh ulama semuanya. Ini melanggar ini enggak ya? Melanggar itu enggak? Itu enggak semudah yang kita bayangkan. Pak Imam Syafi'i itu enggak bisa tidur kalau masalah itu, haid itu, masalah ibu-ibu, mohon maaf. Jadi kalau haid itu idahnya, kalau orang yang misalnya dicerai oleh suami, itu idahnya berapa? Karena dalam Al-Quran wal mutallaqat yatarabbasna salasata quru. Perempuan yang dicerai oleh suaminya, bukan cerai mati, ya, maksudnya kalau bukan ditinggal mati itu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dicerai enggak hidup gitu, ya, itu ada di dalam Al-Quran mengatakan begitu, salah satu kuru, 3 kuru. Imam Syafi'i tidak bisa tidur nih, kuru itu apa gitu. Padahal dia orang Arab. Apa 3 kali suci, apa 3 kali haid? Itu diputer beliau sehari awal. Ada nggak di Quran ya? Maksudnya keterangan di ayat lain gitu. Dari awal direview lagi, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian udah gitu dicari di tafsirnya, belum ketemu, dicari di hadisnya. Kita langsung aja mau dihukumin gitu, 1 menit gitu. Menurut saya, waduh agama menurut saya bingung kita kalau agama menurut saya.
Biasanya permasalahan itu bukan di dalilnya, tetapi di dalam pemahaman dalil. Tuh, oke. Ya. Udah ya. Dalil, nah, pendapat yang mengatakan bahwa PHBI Maulid bukan bid'ah, itu dalilnya adalah sebagai berikut. Pertama, penghormatan hari kelahiran Nabi Isa dan Nabi Yahya dan Rasulullah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Surat Yunus ayat 58, silakan bisa dibuka. Surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, ya, katakanlah wahai Muhammad, bahwa dengan nikmat dan karunia dari Allah maka bergembiralah. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Di dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan bahwa yang dimaksud dengan karunia di dalam ayat itu adalah kelahirannya Rasulullah. Itu apa? Pendapat yang kuat, tafsir yang kuat berdasarkan tafsir Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah SAW dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan karunia dalam ayat itu adalah kelahiran Nabi. Oke. Kedua, surat Maryam ayat 15. Apa itu?